Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa alihi wa sahbihi wa mawala La hawla wa la quwwata illa billah Wa bisanadin muttasili ila ma'alifi sahibil kitab Al-Syekh Al-Habib Abdullah ibn Alawi Al-Haddad Zil Karamah Nafanallahu bihi wa bi ulumihi wa barakatihi fid dini wa dunya wal akhirah wa alihi wa masyayikhihi wa masyayikhina wa usulina wa li futuhil ilmi wal hikmah anna Allah yataghasyahu min rahmati wal maghfirah wa yaj'aluna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana wa ila hadratin nabi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sallam al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ini yang ngaji pada nggak pegang kitab, kitabnya hilang. Ya, kita baca halaman 41 ya. Mudah-mudahan Ramadan ini hatam ya. Faslun fit tahdziri min hubbid dunya. Ini sebuah pasal menjelaskan tentang peringatan kehati-hatian min hubbid dunya, dari jatuh cinta kepada dunia. Jadi yang ditahzir, yang diberi peringatkan itu jatuh cinta. Kita boleh bekerja, bisnis, boleh jadi orang kaya, tapi jangan jatuh cinta. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, bersabda Nabi Rasul sallallahu alaihi wasallam, hubbud dunya ra'su kulli khati'atin. Mencintai dunia itu pangkal segala keburukan. Jadi keburukan yang ada di muka bumi itu dasarnya itu hubbud dunya. Orang rusak ekonomi karena hubbud dunya. Persaingan, saling bunuh karena dunia. Semuanya kalau dilihat itu kepentingannya kepentingan dunia. Kalau dia cuma memanfaatkan dunia, nggak mungkin orang itu ya mau melakukan kesalahan. Fa idza kana hubbuha ra'sa kulli khati'atin, maka apabila mencintai dunia adalah pangkalnya kesalahan, ya, wa asla kulli baliyatin, ya, maka mencintai dunia itu juga adalah dasar dari setiap musibah, bala. Wa asasa kulli zariyatin, dasar terhadap lahirnya semua petaka. Wa ma'dini kulli fitnatin, dan sumber dari setiap percobaan hidup. Cobaan hidup itu sumbernya ketika dunia, masalah dunia. Wa mamba'a kulli mihnatin, dan mata air tumbuhnya setiap cobaan-cobaan mihnah.
wa huwa amrun qad amma fi hadzal zamani dararuhu. Wa huwa, dan hubbud dunya itu qad amma, sungguh sudah merata, fi hadzal zamani, pada zaman ini, dararuhu, kemudaratannya. Di zaman Habib Alwi, ya, Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad itu sudah dikatakan sumbernya meratanya kemudaratan semacam itu. Apalagi sekarang, ya. Wa tara sararuhu, dan sudah beterbangan keburukannya. Wa azuma khataruhu, ya, dan begitu besar resikonya. Wa atbaqa alaihil khas wal am, dan bertingkat-tingkat yang berpengaruh baik dari kalangan khas, ulama-ulama, wal am, dan orang-orang umum. Khas itu maksudnya ulama. Jadi tidak sedikit ulama juga, ustadz juga, mubaligh juga, syekh juga, habib juga, ngomongnya urusan agama, tetapi hubud dunianya dia nggak bisa stop, ada dalam hatinya. Wa tazahharun nasu bihi bilahtisyamin, dan menampakkan manusia bihi, dengan hubud dunia itu tadi, bilahtisyamin, tanpa ada kesantunan, ya. Ihtisyam, kesopanan, kesantunan, enggak ada lagi, ya. Jadi kalau memang susah, ya, kita kalau ingin mengatakan, mengoreksi dengan standar kitab ini, maka kita bisa jadi akan dinilai oleh orang kita itu syirik, kita itu dengki, kita itu tidak senang dengan kemajuan ulama-ulama yang dari sisi harta itu hebat, melimpah, banyak. Padahal kalau pada kajian ini enggak begitu. Ulama itu berarti dia tidak bisa melepaskan hatinya dari hubud dunya. Nah, enggak usah disebutkan namanya, tetapi kita emang bunyinya seperti ini teksnya. Walaupun itu Habib, karena yang mengatakan ini juga Habib, ini biangnya Habib nih. Habib, ya, Abdullah bin Alawi Al-Haddad ini adalah nenek moyang dari para habaib. Nah, beliau mengatakan khas dan yang am kena juga. Pada level-level tingkatannya itu kena juga. Hubud dunia juga, ya. Ka'annahu la arin fihi wala malamin, seakan, ya, dirinya itu la arin fihi, tidak ada cacat, wala malamin, tidak ada cercaan, dianggapnya biasa-biasa saja. Jadi ketika ustadz muda pakai GMC yang terbaik itu harganya 3 miliar itu masuk gitu, dipuji-puji, ditambah itu. Kalau kita mengatakan dalam kajian yang semacam ini itu berlebihan, tapi bisa jadi kita dianggapnya ente aja nggak bisa bersaing gitu. Padahal bukan, memang sahibul kitab ini Habib Abdullah mengatakan gitu. Semua itu tidak bisa, kalau tidak berhati-hati, semua level itu bisa terkena hubud dunia, ya. Tanpa menganggap ada cacat, tanpa menganggap ada yang layak untuk dicerca. Padahal semestinya nggak boleh. Waqad tamakkana min qulubihim kullat tamakkun, dan sungguh memungkinkan di dalam hati mereka itu setiap,
ya, segala hal kemungkinan. Fa'asmara lahumul hirsul balighu ala imarati dunya wa jama'il khitami. Maka melahirkan pada mereka itu dari sifat al-hirsul balighu, keinginan semangatnya yang begitu kuat terhadap dunia, ala imarati dunya, untuk memakmurkan dunia. Wa jam'il hitam, dan menghimpun. Hitam itu kalau bangunan ada pecahan, nah itu namanya hitam. Jadi dunia ini apa? Emas, perak, itu hitam dunia, cuma lempengan, cuma pecahan dari dunia. Itu pecahan lempengan. Apa kalau batu kerik, kalau bangunan, sisa-sisa bangunan apa disebutnya? Puing. Nah, ya, jadi wajam ilhitami, dan mengumpulkan puing-puing dunia ini, ya. Jadi dari yang demikian itu melahirkan semangat untuk memakmurkan dunia, wajam ilhitam, dan mengumpulkan puing-puing dunia. Faghadu, maka mereka bersemangat berpagi hari, warahu bisyabkatihim, bersenang mereka itu dengan syabakatihim listiyadi syubhati wal haram, dengan perhatian ya atas istiyad itu berburu. Jadi apa ya? Dalam berburu subhat dan yang haram, ya. Warahu bisabkatihim listiyadi syubhati wal haram. Senang mereka itu mendapatkan perhatian ketika berburu yang subhat dan yang haram. Subhanallah. Ini memang ustadz muda, ya, memang harus banyak ngaji kitab-kitab yang semacam ini. Kalau sudah masuk pada pusaran popularitas, susah. Saya ada teman di TV yang larut gitu, susah. Jadi ketika dia sudah masuk dalam lingkaran popularitas yang hidupnya sudah diatur oleh manajemen, kata hadirnya itu sudah diatur, ya, pada protokoler yang diatur, termasuk juga komersialisasinya itu sudah ada sedemikian rupa. Dia bilang udah susah keluar kalau sudah masuk itu seperti masuk sarang penyamun, ya, seperti benang di kaki ayam, susah meluruskan. Nah, sebenarnya ketika dia sadar dan dia mengatakan susah keluar dari kondisinya, itu udah bagus tuh. Ada kesadaran dari kondisi di mana dia sebenarnya nggak boleh berpunya kondisi semacam itu. Jadi memang yang ibarat musik, yang menggendangi itu bukan orang rumahnya doang. Jadi di rumah ada yang gendangin, di tim ada yang nyuling, ada yang main kecereng, ada yang ini, sehingga terbangun sebuah orkestra yang menarik, sehingga dia terbawa pada saat itu dia juga terpukau gitu. Karena bagusnya instrumen orkestra yang ditampilkan itu. Tapi kadang dia sadar kalau malam itu, kenapa begini, dia bilang. Kan tugasnya yang diperintahkan Ustadz Kiai itu bukan ini gitu. Saya cuma bilang banyakin taubat aja, istighfar, terus juga insya Allah bisa nanti kembali. Jadi yang ustadz muda yang humul itu belum dikenal orang, bersyukur, ya. Dan nanti kalau sudah masuk pada pusaran, susah.
Ka'annallaha qad farada alaihim imaratad dunya. Seakan-akan Allah lah yang mewajibkan kepada mereka untuk memakmurkan dunia. Kama faradas salata wassiyama, seperti Allah mewajibkan untuk mengerjakan salat dan puasa. Mengerjakan salat, mengerjakan puasa, perintah Allah benar. Tapi memakmurkan dunia nggak ada dalilnya satupun. Nggak ada. Dunia itu harus dijadikan kendaraan untuk berangkat dari dunia ke dunia yang lain. Walidzalika durisat ma'alimuddin. Karena yang demikian itulah ya disusun pelajaran oleh orang-orang yang alim dalam urusan agama. Watu misat anwarul yakin, dan karenanya pula terhapus cahaya keyakinan orang. Ini Bapak sekalian, kita seperti sekarang kita ini, orang yang ibadah puasa banyak, orang Islamnya banyak, tapi tingkat keyakinannya enggak sama seperti orang dulu. Ya, tingkat ketaatannya, budinya tidak sama. Ya. Itu yang dimaksud dengan ya watu misat anwarul yakin, ya, terhapus cahaya keyakinan. Wa khurisat alsinatul mudzakirin, ya, dan tertanam lidah-lidah orang yang berzikir. Wa afata subulul huda, bengkok jalanan petunjuk itu sudah tidak lurus lagi. Waktu himat subulur radi, dan mendobrak ya jalan-jalan yang tidak bagus. Wahazihi wallahi hiyal fitnatul amya as-samma. Wahazihi, ini keseluruhannya, wallahi demi Allah, kata Habib Abdullah, hiyal fitnatul amya as-samma, yaitu cobaan yang membuat buta dan membuat tuli mata kita. Jadi orang dia kuat, tidak makan babi itu dia kuat gitu. Tidak minum khamar, tidak mabok-mabokan, dia kuat gitu. Tidak bergaul di luar pernikahan itu dia kuat gitu. Tapi kalau urusan harta nggak kuat ya. Lemah. Ya, lemahnya memang di situ. Dan itu semua yang dia kuat itu tidak ada nilainya ketika yang ini pondasinya rontok. Ya. Ya. Jadi wallahi hiyal fitnatul amya usamma. Demi Allah itulah cobaan yang membutakan dan membuat tuli. Al-mudliha, ya, lihamatus sauda, ya, yang membikin hilang ya akal. As-sauda, yang membikin gelap. Allati la yujabu fiha man da'a, yang menyebabkan tidak diterimanya ketika orang itu berdoa. Jadi kalau ada orang bertanya, saya sudah sekian lama berdoa nggak pernah dikabulkan. Ente sholat, sholat, ya, zakat, zakat, puasa, puasa, haji, haji. Maka bisa jadi salah satunya yang menyebabkan tidak diterima doanya itu tadi, ini tadi. Hubbudunnya. Dalam hatinya itu yang ada itu cuma dunia saja. Nggak ada kepentingan akhirat. Ya. Allati la yujabu fiha man da'a, yaitu yang tidak diterima ya dengan hal-hal yang tersebut tadi, man da'a, orang yang berdoa. Wala yusma'u fiha man nada, orang yang tidak lagi didengar
ya urusan tersebut itu ketika orang memanggilnya. Haqqa man akhbara bihi sayyidul anbiya sallallahu alaihi wa alihi wasallama idh yaqul. Benarlah apa yang dikabarkan oleh sayyidul anbiya, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam ketika beliau bersabda, likulli ummatin fitnatun. Setiap umat itu ada cobaannya. Wa fitnatu ummati al-mal. Dan cobaan umatku itu adalah harta. Ini nih. Jadi orang kuat. Ya, jadi gini. Dulu pernah saya gara-gara lihat dulu nih di kolong jembatan banyak orang mabok dulu ya, masih muda itu ya. Cuma minuman mabok. Coba aja orang yang mabok kasih bakso gitu. Yang mabok dia lagi mabok kasih bakso udah rapi bilangin itu bakso enak gak bang? Enak, tapi ada babinya. Itu yang mabok ngamuk bisa dibunuh tuh orang. Dia kan mabok kan dia melanggar ya. Iya kan? Mabok itu dia melanggar. Tapi denger babi gitu emosi dia. Lu biar gini-gini juga gua nggak makan babi tau lu. Menghina gua Islam, malah dipukulin, bisa dibunuh dia. Tapi malakin pedagang tiap hari. Apa bedanya coba? Ini yang dimaksud kata Nabi, likulli ummatin fitnah wa fitnatu ummati al-mal. Makan babi kuat ya. Enggak main judi dia kuat, tidak main perempuan dia kuat, giliran duit diem gitu. Nah ini jangan yang mengikuti live streaming ini jangan kecewa. Ini yang mengatakan Habib Abdullah Al-Haddad, termasuk tabaqatul khas wal am, termaksud ustad-ustad juga, ulama-ulama juga banyak. Tanpa sadar kebawa juga ya. Walikulli ummatin ajalun. Pada setiap umat itu ajal. Ini dikasih dobit nih. Al-ajal itu maknanya sapi yang dibuat dari emas disembah. Itu namanya ajal. Yang dimaksud ajal di sini adalah sembahan. Ya, makna asalnya itu anak sapi emas gitu. Tapi yang dimaksud oleh Nabi, setiap umat itu punya sembahan. Ya, wa ajalu ummati ad-dinaru wad-dirham. Dan sembahannya umatku kata Nabi, nih cuan. Dinar, uang emas, dirham, uang perak. Ini hadis Nabi. Kalau sudah menyangkut urusan uang, nggak berlaku tuh agamanya dikantongin. Ya, nggak bisa tegas. Kompromi. Nah, oleh karena itu bagus ya kalau kita lihat ada ulama-ulama di Betawi itu yang nggak mau main politik gitu. Jadi dia nggak mau masuk pada link-link politik itu dia nggak mau. Kenapa? Sulit ya, sulit untuk tidak terbawa oleh kondisi itu sulit. Gimana caranya? Ya jangan masuk. Nggak enak dong dengan yang lain, maka kita caranya itu memberikan pembahasannya itu begini. Setiap kali kita ditanya, kenapa nggak mau aktif di politik? Kenapa nggak mau aktif di ormas ini dan itu? Kita bilang, Ustadz Kiai itu kalau kita punya obsesi menggolkan bola, maka pemain sepak bola itu harus ada penyerang, tapi jangan penyerang semua. Harus ada wing kanan, wing kiri, ada bek kanan, bek kiri, dan harus ada penjaga gawang.
Kita bilang aneh jaga gawang aja, ente yang mau nyerang silakan. Tapi satu kesebelasan. Susah Pak. Kalau sudah menakut ini, apalagi di kalangan artis. Ya, di kalangan artis itu agamanya apa? Ya tergantung siapa yang dinikahi. Ya, ganti istri, ganti agama. Nauzubillah. Maknahu wallahu a'lamu. Adapun makna dari hadis ini Allah lah yang lebih mengetahui. Anna likulli ummatin syai'an yashtaghiluna bihi an ibadatillahi ta'ala. Kullal istighali. Bahwa setiap umat itu ada sesuatu yang menyibukkan diri, ya, sehingga diibadatinya. Kullal istighali dengan segala kesibukannya, dengan segala kemampuannya. Kamastaghalat Banu Israila bi ibadatil ajdi. Sebagaimana menyibukkan Bani Israel di dalam menyembah anak sapi, ya, an ibadatillahi ta'ala, ketimbang menyembah Allah Ta'ala. Jadi Bapak, ya, Ibu, hadirin sekalian yang berbahagia, ini pembukaan yang kencang, ya. Jadi betapa kita diingatkan oleh Habib Abdullah Al-Haddad, jangan sampai kalau dibilang saya nih orang yang paling terasa, ya, karena saya di masyarakat saya bergaul sama ustadz-ustadz di kalangan artis, ya, orang-orang yang di TV saya gaul, di kalangan pejabat juga. Jadi semua level itu bisa masuk, alhamdulillah. Cuma memang tidak tertarik saya untuk politik gitu. Nah mereka itu kita memang terbawa. Jadi kalau kita tidak jaga diri, ke bawah, hanyut. Ya. Faba'da, ya, waba'du. Ya, wa ba'du, dan kemudian faminal hasani an nakhtima hadhihi nubzata. Maka di antara yang terbaik kami akan menutup butiran-butiran ilmu ini bisyai'im mimma warada fi dhammid dunya, dengan sesuatu, ya, di antara yang datang, ya, hadis itu fitan mid dunya, tentang celaan terhadap dunia, wa zammi mu'siriha, dan celaan orang-orang yang mendahulukan dunia, wa yambaghi an nasdira dzalika, dan siyogyanya kami menampilkan yang demikian itu biqaidatin, dengan satu kaidah, ya'ulu 'alaiha wa yarji'u ilaiha, ya, yang dapat meninggikan dengan kaidah di situ dan dapat mengembalikan pada kaidah itu. Fanaqulu wa billahi taufik, dan kami mengatakannya semua dengan taufik, ya, dari Allah. Ini minal hasan, ya, dari an-nubzah, penutupnya. Jadi kitab ini terdiri dari beberapa tulisan-tulisan kecil beliau gitu. Jadi bukan penutup kitab, tapi penutup dari makalah yang beliau buat. Ad-dunya ala salasati tabaqatin. Dunia itu memiliki 3 level, 3 tingkatan. Fadunya fiha sawabu. Yang pertama, dunia fiha, dengan dunia itu as-sawabu, dia mendapatkan pahala. Nih, yang bagus ini. Kelompok pertama,
Orang yang dengan dunia dan memanfaatkan dunia, dia bisa mendapatkan pahala. Wa ukhra fihal hisab. Yang lainnya, artinya yang kedua, fiha ay fid dunya. Dengan dunia itu al-hisab. Semakin lama nanti perhitungan hisab nanti di yaumil qiyamah. Kenapa? Terlalu banyak hartanya sehingga lama pemeriksaannya. Wasalisatun, dan yang ketiga fihal azabu. Orang dengan dunia itu justru melahirkan siksaan, bukan menyebabkan jadi bagus pahalanya. Nah, oleh karena itu orang-orang dulu itu bagus, ya. Orang-orang dulu itu kalau mau meninggal dipanggil istrinya, dipanggil anaknya semua, dia bilang, saya sudah tidak mungkin lama lagi. Ini harta dari 100%, ya, dari 100%, 30%-nya keluarkan, jangan dijadikan warisan. Itu buat wakaf saya dan ibumu. Yang 70% kalian nikmati sebagai hasil warisan. Itu dari Allah. Ayahmu, mamamu ini cuma berusaha. Nah, itu orang dulu itu pintar. Semua tidak dijadikan warisan. Jadi kalau ada orang meninggal semuanya jadi warisan, enggak faqih orang itu. Kalau dia faqih, dia tinggalkan sepertiga. Bahkan kalau anaknya tidak sholat, kalau istrinya tidak sholat, maka semuanya diwakafkan 100%. Apakah tidak zalim? Dia lebih baik disebut orang yang zalim oleh anak dan istrinya. Karena saya tidak mau menolong anak saya, istri saya yang tidak mau beribadah. Itu di kalangan ulama-ulama itu seperti itu. Jadi ini memang pandangannya ekstrim. Berbeda sekali dengan pandangan cara pandang orang sekarang. Jadi yang namanya hubungan keperdataan, ya, hubungan yang namanya nasabiyah mesti menjadi sesuatu yang mutlak. Enggak. Orang menganggap itu menjadi hak. Saking haknya, ibunya dituntut ke pengadilan. Bapaknya dituntut ke kantor polisi. Dan itu musyawarahnya sama saya. Gila. Nah, kalau yang semacam ini habisin aja. Wakafin semua. Kenapa? Jangan bantu dia menjadi anak yang melakukan kesalahan tapi modalnya banyak gitu. Oh, enggak enak sama tetangga. Tetangga mah cuma sekarang. Setelah mati itu enggak ada ujungnya. Kan kita dibilang jelek, biarin aja, cuma berapa lama dibilang jeleknya. Paling setahun, setelah itu terkubur dengan terkuburnya belulang yang sudah ditanam dalam kubur. Nggak ada yang ingat, nah. Tapi nggak ada ujungnya. Jadi jangan, ya. Nah, ini jadi sebuah pemikiran alternatif, ya, yang selama ini kita berpikir itu normal-normal, biasa-biasa saja, hal-hal yang manusiawi. Kalau ini enggak, ya, berbeda. Jadi dunia itu bisa jadi dia mendapatkan pahala. Dunia itu yang kedua bisa jadi dia selamat tapi hisabnya lama. Dan yang ketiga, dia tersiksa dengan yang dia cari. Ya. Kenapa? Caranya tidak haram. Ya, caranya tidak halal. Fa'ammal lati fiha tsawabu, adapun pahala, adapun harta dunia, maksudnya fallati fiha tsawabu, adapun yang dengan dunia itu mendapatkan pahala, yang mana itu?
Fahiyallati tasilu biwasitatiha ilal khairi, yaitu dunia yang menghantarkan terhubungnya dengan dunia itu untuk kebaikan. Nah, kalau dunia banyak tapi kebaikannya banyak, beruntung, bersyukur. Wananju biwasitatiha, dan selamat dengan perantaran dunia, anqal isyarri, ya, dari tarikan keburukan. Wahia matiyatul mu'min. Nah, ini dunia itu wahia, dunia itu matiyatul mu'min. Matiyah itu kendaraan. Mau mahal bagaimanapun juga yang namanya Mercy, mobil Mercy, BMW, Ferrari, itu matiyah, kendaraan. Orang dari sini ke Surabaya naik bajai, naik motor, naik merek-merek Avanza. Oh, yang ini naik Ferrari. Itu pinter. Kalau dunia dijadikannya tunggangan, itu pinter. Ya, jadi wahia matiyatul mukmin, dunia itu tunggangannya orang mukmin. Jangan orang beriman ditunggangi dunia gitu. Wa mazra'atul akhirati, dan dunia itu adalah tempat bercocok tanamnya di akhirat. Jadi sawah akhirat itu sekarang nih kita nanam, nanti buahnya kelana. Nah, dalam ayat itu dikatakan apa itu? Kasajaratin tayyibatin asluha tsabitun fit, ya, asluha tsabitun wa far'uha fis sama. Ya, dalam Al-Qur'an itu dikatakan, jadi investasi yang dia bangun, yang dia tanam itu akarnya menghujam ke dasar bumi, tapi pucuknya sampai ke ujung langit, sampai ke langit 7. Nah, itu pinter dia. Membangun dengan yang dia punya sebuah pohon yang menghantarkan, menghubungkan antara dunia dan langit. Wahyal kafafu minal halali, yaitu merasa cukup dengan yang halal saja. Jangan diambil, Bapak, Ibu, jangan makan yang haram. Susah membersihkannya, ya. Wa ammal lati fihal hisabu, adapun yang dengan dunia itu menyebabkan hisab. Ini hisab maknanya bisa jadi dia tersiksa lantaran lama, tapi bisa jadi dia selamat, cuma hisabnya lama gitu loh. Hisab. Fahiyallati la tashtagilu bisababiha an adain ma'murin, yaitu dunia yang menyibukkan dengan sebab dunia itu dari menunaikan yang diperintahkan oleh Allah. Gara-gara dunia kita lalai, nggak sholat. Banyak kan? 20 nyari duit 24 jam, boleh nggak? Boleh, tapi jangan tidak sholat. Ya, apalagi kalau lihat pasar, yombo, kapan tidurnya pasar itu? Ya. Wala tartakibu fi talabiha amran mahzuran. Jangan melakukan di dalam mencarinya itu tadi amran mahzuran, masalah yang dilarang. Wa hazihi dunya fihal hisabut tawilu, maka dunia yang semacam ini pemanfaatannya itu akan membawa hisab yang panjang, lama. Wa arbabuha humul agniya, dan orang-orang yang melaksanakan yang terkena hisab tawil itu siapa? Arbabuha manhum humul agniya, mereka itu orang-orang kaya. Allazina yasbikuhumul fuqara'u ilal jannati, yang tersalib oleh orang-orang miskin dalam menuju surga itu binisbi yaumin, lebih dahulu orang miskin fakir itu setengah hari.
Berapa lama itu setengah hari? Wa huwa khamsumi'ati amin, yaitu 500 tahun. Jadi orang miskin 500 tahun sudah senang di sorga, orang kaya yang selamat hisabnya lama baru masuk. Mana aja ente baru nyampe, ya sepanjang ini hisabnya itu. Nah ini ada orang punya harta banyak, selamat cuma hisabnya panjang, ya. Wa ammal lati fihal adzabu, adapun orang yang dengan dunia itu melahirkan siksaan, fahiyal lati taqta'u an ada'il ma'murat, orang yang terputus dari mengerjakan segala perintah-perintah. Sampai nggak sholat sama sekali. Sampai-sampai ketika kita, Bapak bisa jadi pegangan kalau kaget ya. Ketua partai, waktu saya masih jadi mahasiswa di Jogja, ke Jakarta ini nyari dana gitu. Ketua partai Islam, ketua umum partai Islam, dimintain sumbangan, ngasih. Tapi ketika kita mau sholat, ya wudhu setelah subuh, kita tanya sholatnya madepnya kemana Pak? Dia tanya pembantunya, ya kiblat madep kemana? Paham nggak nih omongan? Berarti dia sholatnya tiap hari di Mekah. Sehingga di rumah dia nggak tahu sholat madhab kiblat itu kemana. Ketua umum. Dan saya ngomongnya di masjid nih. Gila. Ya. Nanya ke masjid, nanya kiblatnya, nanya pembantunya. Jangan-jangan nggak punya sajadah lagi. Nah, dia nanti tersiksa dengan hartanya. Kan banyak tuh orang kaya pengen jadi ketua ini, orang kaya jadi merebut ini, orang kaya. Ya, dia nanti jadi berat, tambah berat. Ya. Waktu ki'afirtikabil mahsurat, ya, dan dijatuhkan pada mengerjakan hal-hal yang dilarang. Wa yazadu sahibiha ilan nar, yaitu tambahan bagi si pelakunya dengan neraka. Wa mudrijatuhu ila daril bawar, ya, dan landasan berpikirnya itu tadi ila daril bawar, untuk sampai kepada negeri yang membinasakan. Bawar ay halak. Wa ilaihil isyaratu bima ruwiya, inilah yang diisyaratkan sebagaimana diriwayatkan, innallaha ya'muru bid-dunya ilan nar. Innallaha ya'muru bid-dunya ilan nar. Sesungguhnya Allah perintahkan kepada dunia, nanti ini Al-Quran, jadi nanti lihat. Sesungguhnya Allah memerintahkan kepada dunia itu untuk masuk neraka. Fatakulu, maka dunia mengatakan, ya Rabbi asyai wa atba'i. Wahai Tuhan, asyai, mana yang dulu mengekor sama aku, wa atba'i, mana dulu yang ikut sama aku. Jadi dunia nggak mau dia dimasukin ke neraka sebelum orang-orang yang dulu memujanya itu dikumpulin. Fayaqulu subhanahu wa ta'ala, maka berfirman Allah Ta'ala, alhiku biha asya'aha wa atba'aha, ya, kumpulkan semuanya itu tadi bersama pengekor dan pengikutnya. Fayulhaquna biha, maka mereka dikumpulkan di dalam neraka dunia bersama ahlud dunianya. Wa'lam anna tullabad dunya ala anwa'in, ketahuilah bahwa orang-orang yang mencari dunia itu bermacam-macam. Faminhum man yatlubuha ala niyati silatil aqrabin. Ada di antara mereka mencari dunia itu niatnya menyambung kekerabatan
punya duit supaya dia menyambung kekerabatan. Wa muasatil mukillin, membantu orang-orang yang miskin, yang hartanya sedikit. Wa hadza yu'addu minal askhiyai. Orang ini terhitung minal askhiyai, termasuk orang yang dermawan. Nyari duitnya banyak, tapi untuk seperti Sayyidina Utsman. Bapak kalau ke Madinah itu ada hotel Utsman Ibnu Affan sampai sekarang sudah 15 abad. Ya, yang diwakafkan itu sampai sekarang. Dikembangkan lagi. Nah, di dunia aja ternyata bisa dikembangkan, apalagi di akhirat. Cari boleh banyak, boleh. Kaya boleh. Tapi jadilah askhiyah. Askhiyah jamak dari sakhi, ya, yang dermawan, yang murah hati. Walahu sawabun, baginya mendapatkan pahala in wafaqa amalahu niyatuhu, apabila sesuai pada amalnya itu oleh niatnya. Ya. Walakinnahu la hikmata indahu, akan tetapi tidak ada hikmah baginya. Jadi dia punya manfaat, punya pahala, tapi dia nggak ada hikmah. Li'annal hakima la yatlubu amran la yadri madza yakunul halu inda husulihi. Li'annal hakima, oleh karena orang yang mencari hikmah. Jadi hikmah itu bukan pahala. Puasa, apabila puasanya itu dilakukan berdasarkan syarat dan rukun, maka puasanya sah. Apabila dia tidak meninggalkan yang membatalkan puasa, menipu, berbohong, berdosa, maka pahalanya ada itu. Tapi dia belum mendapatkan hikmah. Kalau makannya cuma memindahkan waktu makan. Waktu makan pagi, siang, sore, pindahin malam, tengah malam dengan sahur. Enggak dapat hikmah. Pahalanya sah. Puasanya sah. Pahala dapat. Hikmahnya enggak dapat. Nih, seperti ini. Nyari duit banyak, bermanfaat, dihitung sebagai orang yang banyak pahalanya, tapi enggak dapat hikmah. Ya. Kenapa? Li'annal hakimah, oleh karena orang yang mengerti tentang hikmah, layat lubu amran, dia tidak akan mencari satu masalah, layadri yang dia tidak mengetahui, madza yakunul halu inna husulihi. Mengapa terdasarnya kondisinya demikian itu ketika dia sampai pada hasilnya? Kok enggak gitu? Kalau orang ngerti ilmu hikmah nggak mau. Jadi kira-kira gini Pak, hikmah Ramadan, hikmahnya lapar. Orang yang sakit, dia akan lebih berhati-hati ketika sehat. Karena dia tahu sehat itu mahal. Orang yang lapar, dia pasti lebih sayang kepada orang yang merasakan lapar. Orang yang susah. Nah kalau itunya dia tangkap, itu namanya dia dapat hikmah. Tapi kalau kita tetap masih pelit, kita enggak seperti dulu, tidak ada perubahannya, ibadahnya tidak mendapatkan hikmah. Ya. Lain, jadi kajiannya beda. Wal ya'tabir, hendaknya diambil pelajaran man yatlubuha ala hazihin niyati. Ya, orang yang mencari dunia dengan niat yang semacam ini. Bikisati Sa'labah, dengan kisahnya Sa'labah al-musaru ilaihi fi qaulihi ta'ala, yang diisyaratkan tentang sahabat Nabi Sa'labah ini dalam firman Allah. Wa minhum man ahadallaha la in ataina min fadlihi lanasaddaqanna wa lanakunna minas salihin. Wa minhum, dan di antara mereka, ini maksudnya sahabat Nabi, Sa'labah itu ada di antara sahabat Nabi
Man ahadallaha, orang yang berjanji kepada Allah. Lain ataina bifadlihi, apabila diberikan kepada kami karunia Allah, diberikan kekayaan, lanasaddaqanna, pasti kami akan menjadi ahli sedekah, walanakunna minas salihin, dan pasti kami akan menjadi orang yang soleh. Sa'labah itu kalau mau sholat, istrinya telanjang di tempat gelap. Kalau istrinya sholat, Sa'labahnya itu telanjang. Karena pakaiannya harus bergantian. Jadi dia punya setengah-setengah hanya untuk menutupi kemaluan. Datang sama Nabi, minta supaya jadi orang kaya seperti itu, seperti ini, seperti itu. Dan saya akan jadi orang yang ahli sedekah, akan jadi ahli. Didoakan sama Nabi, dikasih kambing satu sepasang, kaki punggung. Sholatnya masih rajin, 200-300, udah mulai terlambat datangnya. Sudah mulai 1000, 5-nya sholatnya tidak 5 waktu berjamaahnya. 2000 udah mulai kurang jamaahnya, lama-lama sampai tidak sholat. Ya, nah itu pernah terjadi. Maksudnya orang yang cuma mau cari dunia tapi cita-citanya sebegitu, tidak mau mengambil hikmah. Pelajari nih, tabir, ambil ibarat. Ya, pelajari itu kisahnya Sa'labah di zaman Nabi. Ya. Al-ayat. Ya, ikra'il ayat. Wa kam min talibin niyatuhu nailu syahawat. Berapa banyak orang yang mencari dunia, niatnya itu tadi nailu syahawat, untuk sampainya keinginan, obsesi. Kalau orang bisa, saya mesti bisa. Gitu. Wa tamattu'u bil ladzat, dan bersenang-senang dengan kelezatan. Wa hadza yu'addu fi jumlatil bahaim, dan orang ini terhitung pada kelompok binatang. Mohon maaf nih, emang begini teksnya ya. Wa yadkhulu fi haizil an'am, dan dia termasuk orang yang berpegang dengan binatang-binatang ternak. Wa ilaihi wa ila nau'ihi al-isaratu biqaulihi ta'ala. Ya, padanya dan pada modelnya sebagaimana diisyaratkan dalam firman Allah, am tahsabu anna aktsarahum yasma'un aw ya'qilun. Apakah kamu menduga anna aktsarahum, bahwa kebanyakan mereka yasma'un, mau mendengarkan agamanya, aw ya'qilun, atau mau berpikir tentang agamanya. Inhum illa kal an'am, sesungguhnya mereka itu seperti binatang ternak. Balhum adallu sabila, bahkan mereka lebih sesat dari binatang ternak. Kalau ternak kesasar karena dia nggak punya otak. Tapi kalau manusia tersasar, lebih celaka karena punya akal. Wa kam min talibin yatlubud dunya liyufakhira biha. Berapa banyak orang yang mencari dunia liyufakhira biha, agar berbangga-banggaan dengan dunia. Wa yukatsiru biha, yang paling terbanyak dengan dunia. Wa yubahi biha, membanggakan dunia. Wa huwa ma'dudun minal khumqa al-maghrurin, maka dia terhitung al-khumqa, orang yang dungu di atas bodoh, al-maghrurin, yang tertipu. Bal minal halikin al-mathburin, bahkan termasuk yang celaka, al-mathburin, sial. Wa qad alima kullu unasim masyrabahum, ini ayatnya dikatakan qad alima kullu unasim masyrabahum, sungguh telah mengetahui setiap manusia itu tempat minumnya. Jadi masyrab itu secara bahasa itu tempat minum.
Jadi kalau binatang itu sebenarnya udah tahu tempat minumnya di mana. Burung itu tahu cara nyari minum air di atas itu, dia tahu. Mana daun-daun yang terbalik, yang Allah bikin daunnya itu terbalik, batu yang bolong semua itu tahu. Masyrabah. Manusia tahu nggak masyrabnya? Tahu. Maksudnya masyrab, tempat minum itu, cari penghidupannya itu semua Allah udah bilang. Qad alima kullu unasim masyrabahum. Setiap orang itu udah tahu tempat minumnya itu, tempat mencarinya. Wa rabbuka ya'lamu ma tukinnu suduruhum wa ma yu'linun. Dan Tuhanmu maha mengetahui ma tukinnu, ma tukhfi. Apa yang disembunyikan suduruhum oleh dada-dada mereka. Wa ma yu'linun, dan yang mereka nampakkan. Fa'ansahu ya akhi li nafsik. Aku nasihatin wahai saudaraku untukmu. Wa iyyaka anta ghasyaha. Maka jauhkan olehmu berlaku curang dengan dunia ini. Fatadda'i amran laisa min niyatik. Maka akan menuntut semua urusan laisa min niyatik, yang bukan niatmu. Masalah timbul padahal itu bukan niatmu. Fatakunu qad jama'ta bainal iflasi wad da'wah. Maka jadilah dirimu kumpul di antara orang-orang yang muflis, iflas, orang yang bangkrut, wad da'wah, dan orang-orang yang dituntut di hadapan Allah. Fatahsuru dunya wal akhirah, maka kau rugi di dunia dan rugi di akhirat. Rugi di dunia, waktu mati nggak ada yang bisa dibawa. Ya. Ada kan ya orang terkaya, salah satu yang terkaya di Indonesia ketika mati itu kan makamnya itu di San Diego Hill. Ya sudah, yang besar itu halamannya, tamannya, parkirnya, tempat kongkonya, tempat kebaktiannya itu yang gede. Kuburannya ya segitu juga. Dimasukin AC? Enggak. Dimasukin listrik? Enggak. Dia tertipu di dunia. Orang yang nikmat anaknya, yang nikmat istrinya, malah istrinya kawin lagi, orang masih muda. Dimodalin, ya. Mau apa dah? Ya, itu dia bilang fatahsuru dunya wal akhirah. Maka jadilah rugi dunia, rugi akhirat. Zalikal wal khusranul mubin. Yang demikian itulah kerugian yang nyata. Ini semua adalah kutipan ayat Al-Qur'an. Idza taqarrara hadza, ya. Idza taqarrara hadza falnashra fil khatimah wa naqul. Ya, ketika ditakrir, ditetapkan ini, maka kami akan memulainya di dalam membuat khatimah, ya, penutup dari kitab ini. Yang akan datang khatimatun ini satu bagian dari makalah beliau. Khatimatun, Allahu a'lam bishawab.